Dan semenjak kematian Katiem, warga di sini diteror oleh pocong merah. Beberapa tahun yang lalu ada dukun santet bernama Katiem dibunuh oleh warga di sini. Nala, Kowe kabeh ora iso melindungi bocah iki. Oke, teman-teman Suara Merdeka Banyumas TV dimanapun berada, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sedang banyak ditunggu di wilayah Purwokerto dan Cilacap. Bersama saya Jati Setiaji dan rekan saya Mas Susanto, ah, Mas Nana, Dan saya Nana. dan ini baru ketemu juga dengan Mas Nana. ACDC. Ini kita kedatangan siapa nih Mas Nana, Mas Susanto? Ini ada teman-teman kita nih. Ada di sini nih, sebelah saya nih yang imut-imut ada Mas Hendra, sutradara. iya, terima kasih, saudara. Haji Barang loh, Haji Barang. Filmnya Pocong Merah. Banyumas? Iya, Banyumas. Oke. Ini sutradaranya Mas Hendra Lee. Ya. Hendra Lee. Kemudian ini yang wajahnya mirip saya ini Mas Yuk. 11-12 ya saya kan. Kemudian ada Adik Bila, ya itu yang cantik ini. Kemudian ada Mbak Badian. Oke. Juara apa? Kemarin Juara apa? juara merayu. Oh, iya. Itu Mas Adi. Ini kan Mas Adi mau tanya apa saja boleh silakan. Oke, kita ini semuanya adalah case dari pemain film dari Pocong Merah dan juga ada sutradaranya. Sutradaranya asli langsung Purwokerto. Haji Barang ya kan, benar kan? Jadi untuk menggait semua teman-teman yang ada di Purwokerto, Haji Barang dan lain-lain untuk menonton Pocong Merah pas banget ya Andre ya? Iya itu. nanti ngapaknya keluar nggak? Oh ngapak, ayo langsung ngomong. Tapi kita langsung rooming, nggak ngerti bahasanya. Ada subtitle di bawah ini. Ada subtitle. Oke, siap. Mungkin mengawali podcast siang ini mungkin Oke. bisa diceritakan sebenarnya sinopsis bisa spill nggak? Boleh. Boleh. Spill dikit aja. Apa sih? Sedikit aja ya Sedikit. biar nanti nonton. Jadi film Pocong Merah ini memang terinspirasi dari kisah nyata yang memang terjadi di tanah Jawa. Ceritanya tentang seorang dukun santet bernama Katiem yang tertangkap oleh warga dan dimutilasi, lalu dikubur tidak layak. Jadi merah, pocong merah itu bukan karena kain kafannya di warna merah, Iya. tapi namanya dimutilasi kan darahnya bercucuran kan. Setuju. Nah, kain kafannya warna putih akhirnya berlumuran darah. Gitu. Nah untuk kisah film Pocong Merah ini akan mengisahkan tentang balas dendam si Katiem tersebut, kenapa bisa jadi seperti itu, dan kebetulan gimana ya? Ntar kalau diceritain jadi nggak mau nonton. Ini harus nonton di bioskop kesayangan Anda. Oke. Bisa Kurang ini lebih seperti spill lagi itu. nggak lokasi di Banyumas Raya? Apa pengambil syuting Ada beberapa tempat sih ya. Haji Barang satu, terusnya di mana lagi? Di dekat Curug Cipendok, Iya. Desa Cipendok. Pak Kalau di teasernya kan ada kayak Ponbinus. pinus dan sebagainya. Itu pengambilannya di HPS atau Hutan Pinus Sawangan. Haji Barang. Iya, makanya saya juga terima kasih buat teman-teman Haji Barang dan warga sekitar, termasuk Curug Cipendok udah mengizinkan kami untuk syuting di lokasi tersebut, disupport juga, didukung ya gitu. Terus mereka juga antusias banget waktu Iya. itu ketika kita syuting kan, Hmm. nggak ada kericuhan, nggak ada sesuatu yang negatif, pokoknya ya mereka sama semangat seperti Ya, kita ya. jadi membuat emosi kita sudah disupport kayak gitu jadi bertambah kan, Iya, iya kan? gitu. Nggak ada kerusuhan, nggak apa gitu kan? Oh syuting di mana nih kayak gitu? Apalagi kita kan syuting bukan sejam 2 jam sampai pagi pula Iya, ya kan? betul. Di situ lokasinya. Benar-benar disupport sama Iya. warga lokal lah, Warga bisa dibilang lokal. Akamsi ya. Akamsi. Ya termasuk juga kita sangat dibantu juga sama Mas Nana, karena kebetulan waktu kemarin lagi syuting juga beliau benar-benar mensupport kita, talent-talent lokal dan warga-warga lokal ikut dilibatkan di film Pocong Merah ini. Pawang juga. Ya teman-teman lokal ada dari SMA juga, dari ada bocil juga sama ada kakek-kakek juga. Saya bawa semuanya teman-teman lokal. Iya, Biar warga- pengalaman. Oh ternyata syuting kayak gini ya. Ada yang berangkat pagi sekali jam 6:30 pulang jam 2 malam ada itu. Semangat tapi itu ya, Semangat. semangat ya. Mantap. Mas Jati. Oke. Ini
nanya ke warlocknya dulu. Nah ini kan bawa cerita horor berlatar Jawa ke level nasional nih. Betul. Perjalanannya seperti apa biar bisa tembus ke level nasional? Kalau sebenarnya kalau diceritain takut pada nangis. Ya kebetulan saya mengawali karir di perfilman ini memang udah sempat diperkenalkan juga, salah satunya sama Mas Nanang, juga ada Pak Mamok dan beberapa teman-teman sineas di Purwokerto. Waktu itu kurang lebih di tahun 2013 gitu. Banyak beberapa ya syuting-syuting lokal mereka sering melibatkan saya. Hal itu menyebabkan semangat untuk berkaryanya jadi lebih tinggi. Hasil di sekitar tahun 2015 saya coba merantau ke mana, ke Jakarta, mengawali karirnya itu sebagai stuntman. Nah, Mas Ferdi ini salah satu saksi hidup yang memang tahu banget. Tahu banget. Beliau udah jadi aktor, udah main kelas-kelas film Iya. nasional dan internasional, Malaysia dan lain-lain sebagainya. Pengalamannya dahsyat banget. Waktu itu Hendra. saya sebagai stuntman gitu, jadi untuk adegan-adegan yang ditabrak mobil, jatuh ke jurang, Dari atas jatuh ke bawah. iya dibakar, Mas Ferdi itu tahu banget. Tapi orang akan berpikir gini ya, ini stuntman kok kecil-kecil? Jangan salah, ada stunt girl. Iya. Jadi dia stuntman khusus untuk wanita. Oh, dia kecil-kecil, gitu Waktu kan. itu badan saya masih Kurus banget. Iya. Dulu dia masih kecil dulu. Kecil. Sekarang udah jadi bos. Sekarang kan udah cut action, dia kan sutradara sekarang. Iya. Nah, untuk jadi stuntman kurang lebih sampai sekitar tahun 2020-an lah, 2020. Waktu itu karirnya lagi mulai enak. Iya. Waktu saya menjabat sebagai action director lah. Jadi sutradara tapi khusus untuk action. Cuman di situ saya mengalami apa sih ya, kayak wah kayaknya kalau cuma jadi stuntman doang atau jadi ini karirnya kemana nih gitu, dan saya nggak mau berhenti cukup sampai di situ. Alhasil saya merintis lagi di drama tapi dari bawah lagi. Jadi kasarnya yang kalau untuk takaran action, kalau jadi action director kan udah di atas tuh. Tiba-tiba saya mencoba di yang ini belajar, karena kan kita tahu ya kalau misalnya kita mau belajar terus kita merasa bahwa kita ini udah sangat jago, kayaknya ilmu yang baru itu nggak mungkin masuk. Makanya saya benar-benar meninggalkan pekerjaan yang lama, berawal dari Clapper Boy. Kalau Clapper Boy itu kalau misalnya Mas tahu itu yang bawa apa? Ceplok-ceplok gitu. Itu kurang lebih sampai 2023 akhir saya naik sebagai asisten sutradara. Nah di 2024 lagi nih kita percepat ceritanya. Itu mengalami hal yang sama. Wah, saya lihat Astrada asisten sutradara di sini kok udah pada tua-tua ya, rambutnya udah pada putih, lain-lain. Ini kalau saya nggak naik nih, Kita jangan ngadep sini. Ini kalau saya nggak keluar dari zona nyaman, mungkin saya juga akan menjadi salah satu dari beliau. Makanya saya keluar dari PH tersebut. Waktu itu pada ratingnya film yang lagi kita kerjakan, sinetron yang lagi kita kerjakan itu rating 1. Cuman saya keluar dan dia mencoba merintis dari nulis gitu. Sekitar ya kurang lebih 4-5 bulan ternyata ada orang yang tertarik dengan cerita yang kita bareng tim tulis. Akhirnya ya itu 2005 awal kita membuat film Pocong Merah. Jadi bagus juga sih untuk anak-anak muda gitu kan, haus ilmu, ya kan, jangan hanya stuck di zona nyaman, ya kan, kadang-kadang kita udah stuck di zona nyaman, udah enak, rating 1, udah dapat tinggal gaji aja kan, tapi untuk kedepannya, kok kayaknya stuck gini-gini aja, nggak mungkin lah, pengen jadi sutradara kayak Hendra kayak gitu, apalagi dia mengangkat benar-benar yang artis lokal juga, ya kan, untuk arifan lokal juga, pariwisata tentang Purwokerto gitu diangkat semuanya, hebat sih, dahsyat visi misinya. Iya, ini saling sama-sama belajar. Ya. Ya salah satu kenapa kita memakai lokasi Purwokerto full loh. Kita Haji Barang benar-benar full lokasi film Pocong Merah itu full kan. Salah satu karena memang kita juga melihat vibes-nya. Karena ini kan film tanah Jawa. Kalau mungkin kita syutingnya di Sumatera bisa aja, tapi secara vibe, hutan, atmosfer dan lain-lain pasti kan berbeda. Makanya kita syutingnya di Jawa. Tapi selain itu, saya juga pengen bukan menginspirasi sih ya. Kalau menginspirasikan berarti saya udah di atas angin nih. Ini lebih ke ayo dong kita belajar bareng buat para sineas-sineas lokal, orang yang tertarik mungkin di belakang atau di depan layar, kita berkarya bareng-bareng. Ayo kita lewati tangga satu ke tangga lainnya nih. Pokoknya buat teman-teman semua warga Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya, saya pengen sineas-sineas kita itu maju. Kurang. Nah,
Ini nih buat para talent-talentnya, para artis-artisnya nih, kan dari nggak semuanya lokal nih, ada yang dari nasional juga ke Banyumas dengan suasananya yang seperti ini, kesannya seperti apa, terus pengalaman, bagi dong pengalaman seru pas syuting. Ya, sebenarnya saya ini orang yang challenging, orang yang butuh pengalaman baru gitu kan. Sesuatu mungkin di Cirebon sudah pernah saya syuting juga, di beberapa daerah saya sudah pernah syuting. Nah, ini sesuatu yang baru, Purwokerto. Kata apa sih Purwokerto gitu kan? Saya datang ke situ, benar-benar orangnya satu, adalah kearifan lokalnya tuh begitu-begitu ramah banget, dan begitu amazingnya itu pada saat di set di Pinus. Itu benar-benar yang scary banget. Dan kebetulan juga dapat lokasi yang jadi rumah saya yang saya inapin di suatu skenario. Itu benar-benar yang tragedinya itu real di situ. Bahwa di situ ada mutilasi, ada pernikahan di luar pernikahan dia, jadi hamil. Yang wanita hamil dibunuh di situ, dibunuh dan ditimbun di situ. Itu terus story lah ya. Dia. Jarak dari rumah tempat dekat sekali. itu dekat sekali. Dekat banget. Nah, kebetulan ada relate-nya, korelasinya kenapa Pocong Merah itu kan dimutilasi. Jadi ada sambung di situ lah, sambung menyambungnya ada. Dan kebetulan ada beberapa adegan kalau kita bisa lihat dari trailer itu kan, ada yang kumpulan rame-rame itu lagi di-vanish, lagi dihukum lah kayak gitu kan. Itu ada kesurupan di situ. Real, ada kesurupan. Salah satu ekstras kita ya ada kesurupan pada saat adegan pembunuhan itu. Mungkin mereka yang di luar sana yang kita tidak lihat kasat mata gitu, mungkin melihat ini ada apaan nih rame-rame, ada gue masukin deh bahwa gue ada eksistensi di situ. Mungkin saya gitu. Ngomong apa itu? Pas kesurupan. Dia langsung jatuh gitu. Jadi kayak merasa ditendang, tapi asap kayak asap menendang ya. Jadi itu ekstra saya itu cerita kayak gitu. Jadi memang kalau film-film kayak gini ya kita harus berdoa. Makanya kalau film hantu kita harus pakai baju yang di belakangnya tulisan sesama pocong dilarang saling. Sama pocong tidak. Ini bilangnya belum keluar suaranya. Bagi pengalaman dong, jauh-jauh dari Pekanbaru, pendatang baru juga di Dia Jakarta sih. Enggak, Pekanbaru. Oh, Pekanbaru ya? Baru kan, kita dari sejak dulu. Gimana? Pengalaman apa nih? Keseruan di sini pas syuting, pernah kesurupan juga apa enggak, proses pendalaman karakternya atau apa? Kalau kesurupan nggak pernah aslinya, tapi kalau di ini syutingnya pernah. Adegan Adegan aku. Dia tuh jadi anakku, Nala. Jadi anakku tuh ada dua. Aku Raihan di Pocong Merah itu berperan sebagai Raihan adalah family man, keluarga laki-laki banget lah ya. Dia punya anak dua. Dicekek berarti ya? Iya, yang dicekek. Dan ada anak saya dua-duanya wanita. Yang satu Nala, yang satu Nadia yang diperankan oleh Adinda Alona, ya kan. Nah dari situlah kita mengalami beberapa tragedi pada saat tinggalnya di Purwokerto itu, pindah karena si Raihan ini adalah seorang insinyur. Dia mendapatkan proyek untuk pindah keluar kota dan borong semua keluarganya untuk tinggal di situ. Nah dari situlah tragedi terjadi, mistis lah pokoknya, gitu. Jadi gitu ya, nah ya. Yang dia keselnya itu diseling katanya. Yang diseling tau kan yang diangkat gitu, nah itu dia tuh. Ada di trailer kan, diseling gitu dia tuh. Gue cerita. Itu sebenarnya seru, cuman pas kita apa ya namanya? Tengkurap itu agak sesak nafas juga sih sebenarnya. Tapi overall itu seru banget. Tapi ada orang yang bilang nggak seru karena mungkin ya. Challenging dia. Kalau dia kan anak muda gitu kan, sesuatu yang baru digerek-gerek, ini malah ketawa gitu. Kalau kita aduh ngap karena perut kan. Kapan selesai nih? Kapan selesai gitu. Berapa kali tuh angkat-angkat? Banyak. Sorry tek terus kan. Kalau melihat kan noleh terus. Iya. Sedangkan dia harus bahasa Jawa kan, Iya, benar-benar harus susah. bahasa Jawa. Pada saat saya juga harus bahasa Jawa, puyeng juga. Harus hafalan. Jawa gimana ya? Beda banget ya kalau di trailer kan mukanya kayak gitu ya. Kita lagi kerasukan padahal belum. Cantiknya ada loh. Bentar lagi kesurupan. Waduh. Yogi. Oke, gimana bro? Kalau dari pengalaman, saya tuh lebih fokus ini sih, maksudnya ngelihat sisi lokasi buat
kemampuan bela diri. Jadi lokasi fightingnya itu lebih tinggi-tinggi kayak Bukit-bukit ya. dan ada tendangan tinggi-tinggi loh. Ini director yang tidak boleh dicontoh. Karena di adegan bukit berantemnya itu dengan Ki Japra gitu ya. Usia sekitar 50 tahun, tapi kita harus ada adegan-adegan yang ekstrim tapi tetap sopan gitu. Intinya sih cuman mungkin di adegan fightingnya aja sih yang beda dari film-film lain kali ya. Karena kalau Yogi ini kan dia banyak flashback. Fightingnya. Jadi flashback dan flashbacknya itu benar-benar harus yang benar-benar yang tanahnya itu belum ada modern. Masih ada, gitu ya masih ada bukit-bukit ya kan, kayak pohon-pohon yang besar-besar kayak gitu. Nah kebetulan mungkin tragedinya di situ yang dia bikin ada tanjakan tendangan juga harus tinggi, dan juga Endra ini basicnya adalah fighting. Iya betul. Jadi kita bawa semuanya. Sejarah kenapa namanya Hendra Lee itu karena dia pengagum Bruce Lee. Jadi dia awal batu loncatannya dia jadi seperti sekarang itu dari lomba itu ya, yang double stick itu. Nah, itu dia betul-betul mirip Hendra Lee. Di rumah saya temukan itu tumpukan kasetnya Bruce Lee. Oke. Makanya wah ini si Hendra bakal menyaingi. Kita diracunin gitu ya. Diracunin untuk fighting. Berarti ada dua ekspektasi nih dari yang saat ini di obrolan kita nih, dari sutradaranya yang benar-benar berangkat dari bawah, jadi hasilnya produknya pasti nggak produk instan kan ya, berarti bisa diekspektasi. Terus yang kedua berarti karena basicnya stuntman, artinya gerakan-gerakannya kan berarti kan terkoordinir benar-benar ini ya, bukan yang ngasal ya, mukul. Ya benar, profesional lah ya jatuhnya. Kalau mukul boleh lah ya, tapi yang terbang itu kan, kalau hantu itu kan maksudnya ekspektasi kita begini aja udah mental. Kalau kita lihat film-film horor kan, begini dong, dia atau ngelirik gini dong, mental, gitu kan. Nah itulah kadang-kadang yang mentalnya itu yang pusing, karena kenapa? Ya nggak biasa diseling. Kayak Ki Japra gitu kan, udah tua kayak gitu harus diseling, mental pula kan PR banget. Berarti mental sungguhan ya kali. Iya, sungguhan. Aku namanya Deki mas, pokoknya kalau misal adegan fighting itu bagus itu karena aktor, tapi kalau nggak bagus itu karena diskriminasi ya. Disclaimer dulu. Disclaimer ya. Mantap. Jangan ribut habis ini ya. ya kita puasa. Nah, Next film berikutnya harus dipikirkan. Terus ini mungkin kalau pocong kan, tema pocong kan banyak ya. Soal film-film horor bedanya apa sih gitu? Kayak tadi plus minusnya, plusnya nggak usah minus ini yang mau ditawarkan ke penonton. Iya. Jadi memang pertama film Pocong Merah ini udah tadi kita jelaskan ya, memang ini kisah nyata. Terus yang kedua, film Pocong Merah ini bukan cuma tentang horornya, jump scare-nya atau serem-serem lainnya, tapi ini juga banyak tentang tuntutan dan moral pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini. Karena film ini menceritakan tentang seorang anak yang memang sangat sayang sekali dengan ibunya, yang ketika ibunya udah meninggal, dia merasa dunia ini kayak kosong. Jadi kayak, wah, pokoknya kalau ibu udah nggak ada itu benar-benar udah hampa lah kayak gitu. Nah, pesan yang harus kita dapatkan di film ini, menyayangi orang tua itu ketika sekarang kan orang tua kita mungkin beberapa masih ada dan beberapa juga ada yang udah nggak ada. Jadi ketika ada ya sayangi orang tuanya semaksimal mungkin, karena kalau nanti udah nggak ada nanti beda lain lagi ceritanya kan. Dari film iya, di film Pocong Merah ini pokoknya kita akan dapat seorang anak yang sangat sayang sama orang tuanya, karena sangat sayangnya itulah akhirnya dia melakukan jalan yang agak lain. Tapi selain sayang juga ada kontroversi sih sebenarnya. Betul. Apakah kita mengikuti orang tua kita yang memakai ilmu gaib atau tidak? Seperti itu. Jadi ada dua poin yang berbeda sebenarnya. Betul. Ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Nah, si Yogi ini bisa dibilang mengikuti gitu kan sisi negatifnya dari ibunya begitu. Padahal dalam arti kita mencontoh itu kan harus mencerna dulu, jangan langsung plek-plek ngikuti gitu. Betul. Kan kayak begitu. Intinya sih kita pengen bikin film yang logik gitu. Ya. Logik.
orang baik kadang punya terbesit sesuatu yang mungkin kurang baik, dan orang yang jahat pun nggak mutlak bahwa dia jahat, biasanya itu ada alasannya. Nggak hitam putih gitu ya. Iya, jadi biar Tapi merah. biar relate aja, relate dengan kehidupan. Masuk, menyala pocongku. Menyala pocongku. Dari bincang-bincang sekejap saja ini sudah menarik sekali. Jadi kalau kita nggak nonton itu rugi sekali. Nah, gimana kalau kita spill sedikit satu adegan deh? Siapa deh dari Bila yang waktu ngomong bahasa Jawa, ngomong bahasa Jawa ya. Ya sini, ya ayahnya nih, yang dicekek aja indra. Jadi dipanggil. Dapat enggak? Dapat Iya enggak? berdiri dapat nggak? Bila lagi sini terus dipanggil, nengok. Katanya papanya lagi baca koran ini koran ya. Kita baca koran. Jalannya kemana? Udah di situ Ya, aja. koran Dia aja. Nah, ayo, nak, mau kemana kamu nak? Pas gitu saya lihat dia kacangin saya kacangin apa ya dikacangin ya mas? Saya kacangin, nggak nengok dia. Nah, nengoknya ke sana nah, dong. nah, Kowe kabeh ora iso ngelindungi bocah iki. aduh, dia diseling nih, nggak ada selingnya. Dia naik kata. Penasaran seru tuh, Langsung selingnya. kayak. Iya. Dan PR-nya dia juga matanya tuh pakai soklen, dia pakai soklen yang semuanya Bisa hitam. banget. Mas Indra, apa yang dicekek dong? Nanti sama Yogi nih boleh nggak? Oke, sedikit ini sama proses pendalaman karakternya gimana kan? Masih muda ya, masih muda, terus bisa kepincut ke karakter ini gimana? Yogi itu, mungkin Yogi dulu. Apa dari Bujuk? Iya, Kalau buat pendalaman itu alhamdulillah sampai detik kita syuting itu dikasih kebebasan sama Bang Henry dan tim. Jadi kita yang explore dan saya itu menekankan di poin penegasan di suara. Dan nanti karakter pokoknya bakal berbeda sama karakter antagonis lainnya. Tapi tetap pada aspek-aspek lainnya juga tetap acting, tetap nggak keluar dari Terusnya lah ya. Dia bagus sih aktingnya, pas banget dapet. Dia tuh seorang, kalau bisa dibilang kalau di aktor-aktor lain silent killer. Jadi pembunuh yang tidak terlalu berkoar-koar. Jadi jangan menatap mata orang aja udah besok lo mati sama gua. Gitu doang, dari tatapannya dia gitu. Jadi dia sangat ngomongnya dikit. Tapi dia lagi natap. Tuh, makanya suka lo tatapannya. Gua bingung, apa dia mau bunuh gua atau minjem uang? Biasanya nggak sampai 5 menit langsung sudah ditangkap. Wus, berat. Di meja ya. Mungkin saking aktor apa ya, jadi ngapa-ngapainnya itu ke bawah gitu. Siap. Ini haus jadi puasa apa ya? Jadi nggak bisa banyak-banyak ngomong. Mungkin karena kita udah ada workshop sebelumnya juga kan. Sebelum syuting itu udah ada workshop, terus ada apa namanya kan? Latihan acting. Ya, latihan acting juga. Ya, Jadi reading kita. dipergampang juga. Jadi sebenarnya Nala sama Bila itu sama karakternya. Jadi nggak jauh-jauh beda juga. Mirip-mirip ya. Nggak mirip-mirip. 11-12. Nanti pemilihannya apa? Oh nggak bener. Proses syuting berapa lama sih? Proses syuting ini tergolong lumayan cepat, kita nggak melebihi 10 hari, kurang lebih sekitar 10 harian. Dan ya karena Kendalanya banyak tuh. Dari 10 hari itu PR. Karena waktu itu kan lagi musim hujan. Karena bedanya drama sama horor itu kan, kalau drama pasti di ruangan. Ada kan percintaan, ya kan? Drama-drama seperti apa. Kalau horor itu kan eksterior yang diambil, hutan yang luas, terus lightingnya juga benar-benar yang harus ngumpulin tuh satu ruangan, lighting satu hutan gitu kan. Nah, PR-nya itu hujan, di situ kendalanya, dan becek pula. Nah, itulah kendala yang jadi bikin kita tuh jadi lama gitu, molornya jadi panjang. Seharusnya estimasi 10 hari udah kelar, tapi akhirnya ya gitu. Malah alhamdulillah sih karena kita dibantu sama teman-teman cast yang memang mereka sangat maksimal, terus juga warga lokal juga yang support kita, akhirnya ya tetap semangat aja walaupun kita syuting dari pagi ketemu pagi lagi. Mantap. Horor. Iya. Ini 17 tahun ke atas, untuk 17 tahun ke atas.
Iya, rate-nya di 17 tahun ke atas, tapi ya bolehlah 16-15 tahun kamu mau nonton. Nanti bawah dong. Gak ada adegan itu kan? Nggak ada. Ini serem aja sih. Gitu. Justru ada isu sosialnya juga di sini sih ya, bahwa keterikatan seorang anak kepada ibunya, keterikatan seorang anak kepada bapaknya itu juga bagus kan? Karena kan sekarang ini kan di zaman modern sekarang udah suka lupa gitu, suka ngebantah orang tua gitu kan, apalagi gadget dan lain kayak gitu. Ada isu sosial yang dipetik di sini, bagus juga sih ya, kayak gitu. Dan ada juga hal yang kayak misalnya Yogi ini harus gua ambil nggak arah ini, sisi negatif ini dari ibu. Apakah gua ambil atau gua tinggalin seperti itu? Kan dia ada anak dua ya, punya anak dua. Katiem ini yang jadi pocong merah ini, yang satu diperankan yang jadi Joko diperankan oleh Ahmad Pule, dan juga flashbacknya ada Jupen namanya. Nah itu dia sosok baiknya, dia tidak mengikuti alur cerita alur dari ibunya itu, gitu. Jadi sisi positifnya lah di kayak gitu. Di sisi positifnya di situ kita ambil kayak gitu. Makanya untuk Endra bukan kalangan 17 tahun ke atas aja, juga 17 tahun ke bawah juga bisa masuk. Iya. Film dakwah sebenarnya ini. Iya, bisa jadi juga kayak gitu. Tapi orang religi. Kolaborasi dengan Warlock gitu, talent Warlock ini gimana? Apakah mereka kesulitannya atau malah justru ternyata orang-orang di Banyumas ini pada aktingnya lumayan nih, atau proses hiring talentnya gimana nih, bisa Mas Endra atau Mas Nanang? Oke. Ya. Mungkin jadi memang sebelum mereka untuk ikut itu sedikit memang kita briefing aja. Jadi nanti kamu jadi seperti ini, jadi kita sedikit latihan adegan-adegan yang diperankan mereka pada karakter mereka. Ya kan? Iya, jadi seperti yang Mas Anang bilang itu benar. Cuman di sini kita nggak bicara juga tentang konstelasi drama, tentang pemain dan pemain lainnya yang memang itu wajib ya, membangun chemistry tentang seorang anak sama bapak atau hubungan antara karakter lain dan karakter lainnya. Contohnya gini aja, yang gambar kasarnya. Dila dengan Mas Ferdi ini kan bukan bapak anak secara real life, tapi di sini dia harus benar-benar penonton tuh harus yakin bahwa dia itu memang anaknya Mas Ferdi gitu. Ya itu PR-nya. Tapi selain itu bukan cuma tentang pemain dengan pemain, tapi sutradara dengan pemain juga harus bisa itu. Karena apa? Kita juga harus tahu, gayanya Mas Ferdi ini seperti apa, Mas Aryo seperti apa, Bila juga seperti apa, dan karakter cast lainnya. Makanya dari situ saya juga di sini belajar. Memang ini debut pertama saya untuk menyutradarai sebuah film. Tapi di sini jadi tahu bahwa sutradara itu bukan cuma dia harus tahu tentang skenario-nya, adegannya dan lain-lain, tapi ada hal yang lebih dari itu. Yang pastinya dia harus bisa mengkontrol semua aspek, karena kita kan kerja sama manusia ya, bukan robot, bukan apa. Jadi memang kita harus bisa. Mereka kan punya mood masing-masing, punya cara mereka masing-masing, dan pasti cara kita untuk memvisualkan. Jadi pikiran saya dengan pikiran Mas Yogi, pikiran Mas Ferdi itu harus klop gitu, agar adegan yang pengen kita ciptakan itu sama gitu. Tapi alhamdulillahnya teman-teman ini mereka ya, contohnya gini, Mas Ferdi itu udah membintangi banyak film. Tapi kita ngobrol asik, kira-kira adegan ini enaknya gimana ya? Itu hubungan-hubungan kayak gitu tuh untuk membuat brainstorming lah, betul. Itu memang harus dijaga. Tapi di sini juga ada proses casting juga ya, untuk warga lokal. Jadi waktu itu dia buka open casting untuk warga lokal sini ya. Dan menurut saya sih bagus-bagus ya actingnya. Bagus juga. Itu salah satu yang kita pengen. Jadi kenapa kita syutingnya di Banyumas, di Purwokerto? Karena kita pengen mengangkat teman-teman mereka semua nih yang pengen tertarik untuk terjun di industri perfilman. Jadi bukan cuma sebagai di balik layar, mungkin ada juga yang tertarik di depan layar. Ayo kita bareng-bareng untuk bisa mencapai bikin film lokal tapi nasional hasilnya. Jadi memang kita punya semacam komunitas pegiat film Banyumas. Jadi saya punya mereka, jadi setiap ada dari Jakarta misalnya mau syuting menghubungi saya, dan saya tinggal ngedrive mereka untuk peran-peran tertentu. Jadi ada komunitas itu Mas. Jadi enak sekali ketika Mas Hendra kemudian, ini saya mau syuting film inilah.
tinggal selenggarakan saya casting, sutradara tinggal dipilih, tapi pemain sudah punya kemampuan sedikit gitu. Jadi ada stok lah. Ada stok. Produser Jakarta mau butuh berapa, soalnya stoknya sudah siap. Waduh, kalau ngomong stok bahaya. Silent tuh, dia diem loh. Kalian kira lagi natap nih kira-kira nih. Ini stok ini takutnya ditimbun nanti. Stok aja. Ngomong. Oke, tapi horor memang sekarang mulai naik lagi ya? Ya. Sebenarnya 2025 sih sebenarnya horor booming-boomingnya, terlalu banyak horor dan peran-peran yang kelas A-nya kayak Reza Rahardian dan lain semuanya kan sampai membintangin horor gitu. Walaupun mereka juga sebenarnya nggak mau gitu kan. Karena menarik horor itu karena pada saat itu 2025 itu momennya pas horor semuanya. Mungkin di tahun 2026 mungkin udah ada perubahan genre, bisa ke drama atau apa, tapi masih eksis lah horor karena horor Indonesia tuh sangat-sangat screamy lah, pokoknya bisa dibilang ngeri-ngeri banget, ngeri-ngeri sedap lah dibandingin horor-horor luar. Kadang-kadang Thailand atau di Malaysia apa lebih bagus di Indonesia. Jadi kalau menurut saya horor itu kalau misalnya ibarat makanan, Mas, itu kayak nasi goreng. Kadang setiap bulan, setiap tahun itu kan suka ada makanan baru, entah seblak, entah apa, ada gacoan, ada lain-lain. Tapi orang yang beli nasi goreng itu selalu ada. Ya, setuju. Kenapa kok bisa kayak gitu? Indonesia ini culture-nya itu kan bener-bener sangat banyak dan untuk horornya juga atau setan-setannya atau hantu-hantunya juga sangat beragam. Nah itu yang akhirnya membuat para produser mungkin sutradara, penulis jadi tidak kehabisan ide untuk membuat film tentang horor. Dan sekali lagi film ini nih bukan hanya untuk horor tok. Nah itu. Jadi ini banyak genre sebenarnya. Ada fighting, ada horor, ada drama, ya kan? Dan juga ada thriller. Thriller itu kan pembunuhan. Nah dari situ jadi banyak genre di sini, bisa dibilang all package lah, satu paket di situ bukan hanya untuk takut-takutan, serem-sereman kayak gitu. Jadi semuanya ada dramanya tentang ibu dan anak, bapak dan anak kayak gitu. Dan juga ada thrillernya tentang pembunuhan dan juga ada drama-dramanya lah seperti itu. Banyak lah di sini. Jadi all package semuanya ada di film ini. Makanya untuk kalian semuanya warga Purwokerto dan sekitarnya ini benar-benar film yang benar-benar dinamis lah. Banyak genre di sini. Tapi aku setuju soal yang screamy itu yang kata Indonesia. Kalau yang luar negeri kan werewolf, terus Dracula, ganteng-ganteng ya. Ganteng bener. Pakai lagi. Banyak banget kita beragam. Sekarang juga industri perfilman kita juga lagi naik. Ini juga membuka kesempatan akhirnya selebar-lebarnya buat para sineas-sineas baik lokal atau maupun yang udah di kota buat kita akhirnya semakin berkembang. Di tahun 2024 kemarin perfilman Indonesia itu jumlah orang yang menonton sekitar 60 juta penonton. Nah di tahun 2025 kemarin itu sampai mencapai angka 100 juta lebih untuk penonton bioskop. Itu kan berarti membuktikan bahwa bioskop atau layar lebar itu bukan lagi sesuatu yang kayak jarang gitu. Enggak, itu malah jadi kayak wisata. Sekarang orang kalau misalnya sore gitu, wah kita jalan-jalan kemana nih? Kadang udah, wah kita nonton aja gitu. Dan sekarang nanti ngabuburit nonton ini. Bisa jadi. Sekarang coba kalau kita jumpai di tempat-tempat kan udah jarang banget kan kita menjumpai DVD bajakan. Itu membuktikan bahwa teman-teman kita nih udah mulai menghargai sebuah proses pembuatan film. Yes, iya, dan itu kabar yang sangat baik dan saya sendiri juga pelaku industri film semakin semangat aja untuk kira-kira ke depan berkarya untuk sesuatu yang lain. Mungkin genre yang lain atau melanjutkan project Pocong Merah 2 juga bisa. Ada Pocong Merah, Pocong Hijau. Jadi Power Ranger. Ternyata Pocong Ranger. warna-warni namanya. Merah, pink, hitam ada semua itu. Pocong bebek angsa. Potong. Itu potong. Iya. Ayo jangan berhenti kasih. Jadi menarik lah pokoknya. Suaranya dikit banget. Iya. Dia lagi natap, lagi nyari target. Dia lagi kalau yang nggak banyak ngomong ya langsung ditatap. Ditatap dia. Hati loh, Reyomi ditatap loh, tatapan. Udah terkontrol. Aman ya. Diam, tiba-tiba lampu meledak itu bisa terjadi. Us. Itu kehebatannya gitu.
Dikirain diem tiba-tiba maghrib. Iya lapar ya. Udah ada tadi. Udah ada. Adzan Duhur setengah hari. Jadi tempatnya itu sebenarnya amazing banget sih ya kalau menurut saya, karena semua tempat itu punya nyawa. Kebetulan ada yang pernah ditenggelamkan di situ lah, dikuburkan di situ yang tidak wajar lah bisa dibilang kayak gitu. Mungkin di situ ada nyawanya dari seseorang yang kasat mata bisa dibilang kayak gitu. Jadi dapatlah nyawanya untuk film Pocong Merah itu. Lokasi yang kita di ladang jagung itu. Jadi itu dulu saya pernah liputan memang itu yang wanita hamil dibunuh. Jadi pelakunya orang Kebumen, dia macarin orang Kalisari kalau salah, hamil kemudian inisialnya Kebumen. Iya yang pelakunya Kebumen. Memang terjadi itu, makanya setting itu berapa itu Pak ya? kalau dulu tahun berapa itu 2012an sekitar itu. Kalau setting Pocong Merah, setting tahun berapa? Setting Pocong Merah kita ada dua setting. Yang pertama tahun 1900-an, 99-an, dan yang satu tahun 2000-an gitu. Jadi memang ini dua masalah. Spill tipis lagi. Jadi Pocong Merah yang tadinya mungkin udah dikira udah nggak ada lagi nih, nggak ada teror lagi nih, karena dia mencium nih salah satu colong tumbal yang memang akan bisa menghidupkan Katiem dan Abadi. Akhirnya dia bangkit kembali. Nah, menariknya harus nonton. Cium pocong. Terus mau minta lagi Pocongnya dicium. Enggak, jadi dia tahu bahwa wah, kalau misalnya ini anak bisa jadi tumbal untuk si Poci ini udah bukan kesaktiannya udah sangat luar biasa lah kayak gitu. Di tahun 90-an Pocong Merah memang udah meneror warga-warga setempat di situ, tapi berhasil dikalahkan. Tapi gara-gara nih Pak Parean membawa keluarganya ke situ dan kebetulan anaknya ini kebablasan nggak spillnya? enggak, saya udah ngomong loh. aman ini kita kasih ini karena kebetulan dia cocok ya, akhirnya lah harus nonton. Cocok untuk dirasukin gitu. Harus nonton gitu. Tapi film Pocong Merah ini sangat open banget untuk next sequel, karena kita juga pengen menggali si Katiem ini jauh lebih dalam lagi. Kenapa dia bisa seperti itu? Nextnya juga akan teror-teror seperti apa lagi yang akan dia lakukan. Makanya minta tolong buat ya semua teman-teman mungkin tonton film Pocong Merah, karena film ini bukan cuma tentang horor tapi banyak pelajaran positif di dalam. Dan ada tadi yang sedikit lupa ya, Mbak Sri Laksmi ini setiap kali memerankan Katiem itu. Iya, Pocong Merah, Aka Katiem itu selalu ada ritual. Itu ritual. Dia Seperti zaman dulu Armam Susana lah kayak gitu ya. makan apa? Bunga kantil ya. Tuh. Dipikir itu herbal. Kalau kita juga aneh ya. Kalau kita teh herbal gitu kan, kalau dia bunga kantil. Iya. Gitu. Emang unik sih. Nah. Oke, menarik, bikin penasaran nih si Katiem sama ini tatapannya Yogi. Ya. Waduh, Mas Radi kayaknya beda. Beda aja. Ini tatapan apa nih? Oh, tatapan apa nih? Perlu dijelaskan mungkin. Iya. Diem aja ngomong gimana ya? Enggak suka minjem duit. Aja banget. Dulu. Tapi di film Pocong Merah ini ada nostalgia saya pribadi. Biasanya kan jarang ya sutradara itu ketika ada adegan mungkin yang sedikit ekstrim seperti jatuh ke jurang, diseling, itu pasti dia cuma melihat monitor. Tapi di film ini sempat ada adegan setelah lihat monitor, habis itu saya sendiri juga yang glinding. Jadi ketika melihat adegannya, wah kayak kurang enak nih. Sekali lagi ya, saya sendiri yang jatuh. Iya, itu salah satu nostalgia. Nostalgia zaman dulu kan ya. Kalau sutradara sambil main kan udah sering. Sutradara sambil Joko Anwar itu kan sering, tapi di film ini sutradara sambil standing. Di stand. Itu gokil, tapi ya demi film ya. Jadi sesuatu yang lain aja selain dari film Pocong Merah ini memang wajib untuk ditonton, tapi kisah kenapa kita bisa membuat film Pocong Merah ini juga saya rasa ini sangat menarik, karena memang saya pribadi juga untuk bisa sampai sejauh ini. Karena dia pendidikan dia yang perdana, bisa dibilang penyutradaranya yang perdana untuk film ini. Selama ini kan dia sinetron, dia pengen
menambah ilmu lagi, lebih tinggi lagi levelnya, tangganya lebih tinggi lagi untuk penyutradaraan. Ini benar-benar effort banget lah, usaha banget untuk film ini dia. Harusnya warga lokal Purwokerto dan sekitarnya Cilacap besok mestinya harus cepet-cepet nih ke bioskop nih biar beli tiketnya ya. Oke. Des Mas Nana. Lirik gue. Tatap dulu ya. Ini Durasi. bahasa ketika tatapan mata itu membuat saya nggak Waduh. bisa berkata-kata. Tapi bibir nggak tatap kan? Saking menjiwai Mas. Spill sedikit mungkin Mas Endra untuk ini kan film perkembangan nih. Mungkin nextnya apa lagi itu? Ya, kebetulan memang ada beberapa proyek di tahun ini yang mungkin insya Allah akan kita kerjakan. Salah satunya adalah film inspiratif tentang ya anak-anak remaja lah yang usia-usia 13-15 tahun. Dia model-model film ini kayak mirip Laskar Pelangi, tapi nggak seperti itu. Kita punya sesuatu yang lain, jadi nantiin aja. Dan setelah film itu juga kita punya project film action juga yang insya Allah kita akan produksi. Pasti kita juga nggak bakal melupakan perjuangan teman-teman kita yang udah bareng-bareng membuat film Pocong Merah ini menjadi sesuatu. Saya sangat terima kasih buat Mas Yogi, Gila, Mas Ferdian yang memang udah cara kasarnya gini, lah Hendra ini siapa? Kok mau nih saya di direct sama dia kan gitu. Tapi teman-teman ini udah pokoknya ya udah sekarang ini adalah karya bareng-bareng yang itu yang membuat saya semakin semangat. Next kita akan membuat sesuatu yang lebih keren lagi. Ya, setuju. Terima kasih Hendra. Oke, barangkali promo dong biar warga masyarakat di seluruh Indonesia pada rame-rame nonton nunggu Pocong puasa Merah, sambil nonton Pocong Merah gitu. Kenapa supaya kalian semua tertarik untuk menonton Pocong Merah? Ini adalah urban legend. Bisa dibilang cerita-cerita tentang daerah Purwokerto. Masa orang Purwokerto nggak nonton sih? Seperti itulah prinsipnya. Ini adalah urban legend, bisa dibilang true event atau true story ya kan, tentang Pocong Merah. Ayo kalian nonton pada tanggal 19 Februari hari ini ya kan? Ada di CGV, ada di Raja Wali, juga ada beberapa daerah yang menayangkan Pocong Merah. Ini benar-benar yang urban legend yang mungkin kalian tahu tentang istilah reok, istilah ada di Bali, apa sih namanya? Ya kecak atau apa, tentang di Cirebon juga ada beberapa daerah mempunyai urban legend. Nah ini satunya Purwokerto yang baru menayangkan Pocong Merah ya kan, horor film lagi yang tayang di bioskop. Itu pasti penasaran semuanya. Siap. Bila Yogi barangkali ada yang pengen Sampaikan pesan untuk teman-teman Sip. Pocong Merah. jangan cuma tatapannya dong, tapi Bibir. speak juga promo Nanti dong di luar filmnya. di luar saat kita lanjut lagi. Oh. Tapi sekarang kita promo dulu pokoknya buat teman-teman, film Pocong Merah ini bukan film horor biasa. Di sini ada adegan thriller, ada drama, ada urban legend dan fighting. Jadi buat teman-teman yang suka kelengkapan wajib nonton film Pocong Merah. Oke. Ada Aryo di sana. Wih, ayo. Lihat tatapannya nanti. Oke, Bila. Film Pocong Merah ini tuh bukan sekedar film horor, dia juga banyak pesan moral yang terkandung di dalamnya. Apalagi untuk kalian yang sangat sayang sama ibu atau bisa mengambil, ya bapak juga, atau bisa mengambil ini pesannya. Oke, ya. Kalau untuk saya pribadi karena saya warga Ngapak, ini film Wonge Dewek, sutradaranya Wonge Dewek, syutingnya nanggone Dewek, pemainnya juga banyak Wonge Dewek. Masa Wonge Dewek orang nonton, betul? Iya. Warga Purwokerto ada berapa? Berapa juta kan? Nonton semuanya box office kita. Produser gimana ya? Jadi untuk teman-teman lokal di sini, ayolah kita terus semangat untuk meningkatkan kualitas kita teman-teman lokal yang suka film. Saya siap kok, stok sangat banyak. Ya. Kemarin Stok lagi nih. Kemarin seleksi pun saya sangat objektif sekali karena saya tidak melihat follower mereka berapa, Instagram mereka jumlahnya berapa, enggak. Mereka bahkan ada yang followernya 0,5 bisa masuk. Kita enggak lihat itu. Semuanya ada kepalanya. Skill tapi ya. Oke, siap. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya Mas Susanto. Kita dari Juara Merdeka TV ada
giveaway 2 tiket untuk komentar terbaik yang dari podcast kali ini, dan jangan lupa di-share ke teman-temannya biar pada nonton juga. Gitu Mas Susanto? Oke, cukup. Ya, terima kasih seluruh Suara Merdeka TV Banyumas. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya ya, tentunya dengan tamu-tamu yang lebih menarik, lebih hebat-hebat. Jangan lupa nonton Pocong Merah. Nice. Terima kasih dari kami. Paturun. Hai warga Purwokerto dan sekitarnya, jangan lupa saksikan Pocong Merah tanggal 19 Februari hari ini akan tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Pocong Merah Menyala pocongku. Yeay. Beberapa tahun yang lalu ada dukun santet bernama Katiem dibunuh oleh warga di sini. Dan semenjak kematian Katiem, warga di sini diteror oleh Pocong Merah. Nala, Kowe kabeh ora iso melindungi bocah iki. Teror Pocong Merah itu kembali melanda desa ini setelah sekian lama menghilang. Dan ini harus kita selidiki. Lepasin!